Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada acara FGD kita kali ini. FGD kita pada kali ini adalah tentang membahas toleransi antar umat beragama bersama dengan kesembilan peserta saya. Sebelum itu, perkenalkan saya sebagai moderator. Langsung saja kita masuk kepada pertanyaan yang pertama. Bagaimana pengaruh toleransi beragama terhadap interaksi di lingkungan kampus? Kepada Saudara Iqbal, dipersilakan untuk memberikan jawaban. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu toleransi. Toleransi merupakan kemampuan untuk memberikan sikap yang objektif dan adil pada pendapat, perilaku, ras, dan agama yang berbeda. Bukan hanya sekedar tidak peduli perbedaan, toleransi lebih mengarahkan manusia untuk menunjukkan rasa hormat pada perbedaan tiap-tiap manusia. Tentu saja terdapat beberapa pengaruh yang dapat kita rasakan ketika mengaplikasikan toleransi beragama dalam lingkungan kampus, yaitu yang pertama, demi menghindari konflik yang terjadi. Yang kedua, membangun rasa persaudaraan satu sama lain. Yang ketiga, menciptakan perdamaian antar mahasiswa di kampus dengan latar belakang yang berbeda-beda. Yang keempat, tercapainya semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, menambah ilmu pengetahuan kita sebagai makhluk sosial. Yang keenam, membuka pandangan sebagai mahasiswa. Dan yang terakhir, menguatkan sikap nasionalisme. Toleransi merupakan salah satu kunci utama dalam memelihara perdamaian dan menjauhi konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan harus menampilkan budaya demokratis dalam pengelolaan pendidikannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Apakah ada yang ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan. Kepada Saudara Mario, dipersilakan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya ingin menambahkan apa yang dikatakan oleh saudari Iqbal tadi. Dalam konteks ini, maka menjadi penting penguatan nilai toleransi di perguruan tinggi, karena sampai saat ini masih minim informasi tentang sikap toleransi di kalangan mahasiswa. Di Universitas Sumatera Utara saat ini memiliki banyak mahasiswa yang beragam latar belakang sosial, budaya, agama, serta bahasa asal daerah. Ketika mahasiswa tidak memiliki rasa toleransi, maka terjadilah beberapa hal seperti perkelahian antar mahasiswa secara kelompok di lingkungan kampus, perundungan terhadap mahasiswa yang berbeda suku di kampus, rendahnya rasa percaya diri dari kaum minoritas, dan lain-lain. Penguatan nilai toleransi penting bagi mahasiswa sebagai warga negara muda di perguruan tinggi. Sikap dan tindakan toleransi tidak sekedar ditanamkan di kalangan mahasiswa, tetapi harus dipraktekkan dan dikembangkan menjadi bagian dari budaya kampus. Dengan demikian, mahasiswa dapat hidup berdampingan, saling menghargai, saling menghormati antar sesama yang memiliki latar belakang, agama, dan budaya yang berbeda. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawabannya kepada Saudara Mario dan Saudara Inma. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana menurut Anda tentang intoleransi? Kepada Saudara Mutiara, kami persilahkan untuk memberikan jawaban. Baik, terima kasih kepada moderator. Teman-teman sudah mengetahui ya pengertian dari toleransi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kita tadi, Iqbal, maka saya tidak akan mengulang kembali apa itu toleransi. Nah, intoleransi ini adalah kebalikan dari sikap toleransi. Intoleransi adalah sikap tidak menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia, baik yang berbeda agama, suku, ras, ataupun pendapat yang berbeda dengannya. Menurut saya, sikap intoleransi ini sangat berbahaya karena bisa memecah belah bangsa Indonesia atau disintegrasi bangsa. Karena seperti yang kita ketahui bahwa suku, ras, agama di Indonesia ini sangat banyak. Jadi jika kita tidak bisa toleransi terhadap perbedaan ini, maka kita akan terpecah belah dan menyebabkan konflik antar suku, ras, dan agama. Selain itu, sikap intoleransi ini juga bisa menyebabkan seseorang menjadi egois, memenang sendiri, dan tidak menerima pendapat orang lain yang mengakibatkan meningkatnya jiwa individualisme. Karena itu, sikap intoleransi ini harus kita jauhi. Harus dijauhi karena akan benar-benar mendatangkan dampak yang sangat buruk. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari sikap ini. Yang pertama, pastinya kita harus menghormati ya suku, ras, agama maupun pendapat orang lain. Berteman dengan semua orang tanpa memandang saranya, tanpa memandang jenis kulit, dan yang lainnya. Intinya sikap intoleransi ini harus kita jauhi dan benar-benar kita jauhi karena mengakibatkan dampak yang sangat buruk. Terima kasih, sekian dari saya, kembali kepada moderator. Terima kasih. Ada yang ingin memberikannya? Baik, saya akan memberikan tambahan. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang bersifat pluralisme. Artinya adalah negara Indonesia memiliki keberagaman budaya, suku, bahasa, adat istiadat, hingga agama. Keanekaragaman ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Keanekaragaman berikut dapat menjadi modal bangsa untuk maju dan berkembang dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sehingga, sebagai sebuah negara yang memiliki beragam kemajemukan, Indonesia memiliki ruang untuk celah yang cukup besar bagi munculnya potensi gesekan antar masyarakat sebagai akibat perbedaan keyakinan daripada masyarakat yang menghuni negara. Perbedaan keyakinan tersebut pada kenyataannya memiliki makna yang mendalam dari sekedar perbedaan sebagai pilihan individu.
Perbedaan ini merupakan warisan secara historis dan mengakar dari nenek moyang dan keluarga. Nah, jadi intoleransi ini berasal dari kata intoleran, yang artinya bersifat atau bersikap tidak menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pandangan pendapat, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Dalam kesehariannya, intoleransi selalu dikaitkan dengan agama atau kepercayaan. Jarang dikaitkan dengan sifat seseorang atau sekelompok masyarakat yang berlatar belakang budaya yang berbeda. Nah, jadi intoleransi ini adalah suatu kelompok di mana, suatu kondisi di mana suatu kelompok seperti masyarakat, kelompok agama atau kelompok non-agama yang secara spesifik menolak untuk mentoleransi praktik-praktik para penganut atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Namun, jika pernyataan bahwa kepercayaan atau praktik agamanya adalah benar, sementara agama atau kepercayaan lainnya adalah salah, maka ini bukan termasuk sifat intoleransi beragama. Namun ini yang disebut intoleransi ideologi. Baik, sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Sabila yang telah memberikan jawabannya. Mohon maaf, moderator, boleh saya tambahkan sedikit lagi? Ya, silakan kepada Saudara Nopri. Baik, sebelumnya tadi untuk pengertian-pengertian intoleransi sudah dipaparkan oleh teman-teman kita, dan mungkin saya akan menambahkan sedikit tentang dampak negatif dari intoleransi ya. Nah, untuk dampak negatifnya itu kita bisa jadi memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik, hingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain. Selanjutnya, mungkin terjadi konflik ras antar suku atau agama. Untuk dampak negatif lainnya, mungkin terjadi kemunduran suatu bangsa dan negara karena pemerintahan sulit membangun kebijakan. Mungkin saya dari saya. Terima kasih, moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Nopri. Langsung saja kita ke pertanyaan itu. Bagaimana cara kita menerapkan toleransi kepada umat beragama dalam kehidupan kampus? Kepada Saudari Miranda, dipersilakan untuk memberikan jawabannya. Terima kasih kepada moderator. Menurut saya banyak yang dapat kita lakukan untuk menerapkan toleransi dalam kehidupan kampus. Yang pertama itu kita harus menghargai perbedaan yang ada di lingkungan kita. Seperti yang kita ketahui di negara kita ini ada perbedaan agama, suku, ras, dan lainnya. Kita harus dapat menghargai itu. Salah satu contoh itu dengan tidak mengganggu ibadah lain saat mereka beribadah, lalu tidak memaksa orang lain untuk menganut agama yang sama seperti kita. Dalam kalimat lain dapat kita bilang, untukku agamaku, untukmu agamamu. Kita juga harus bisa untuk tidak bercanda dengan membawa agama. Seperti hal yang terjadi pada zaman ini, agama itu sudah dianggap hal yang biasa untuk dibuat sebagai candaan. Intinya itu kita harus dapat saling menghargai perbedaan, menerima orang lain yang berbeda ras, agama, suku, dan yang lainnya, tidak memaksa kehendak, menghargai privasi orang lain, dan tidak membawa agama sebagai candaan. Itu saja dari saya. Terima kasih atas jawabannya kepada Saudara Miranda. Apakah ada peserta lain yang ingin menambahkan atau menanggapi? Izin menanggapi, moderator. Ya, silahkan. Menurut saya ada 5 cara yang dapat kita terapkan toleransi kepada umat beragama dalam kehidupan kampus. Yang pertama itu berteman dengan semua orang, terkhusus di lingkungan kampus kita. Yang kedua, menghargai perbedaan yang ada. Yang ketiga, menjalin silaturahmi kita sebagai mahasiswa yang memiliki agama yang berbeda, sehingga tidak adanya perbedaan yang menonjol. Yang keempat, ketika dilakukannya diskusi kelompok yang melibatkan antar sesama mahasiswa yang berbeda agama, maka sebaiknya kita melakukan diskusi tersebut dengan baik dan musyawarah, tanpa memandang adanya perbedaan agama, sehingga terciptanya keharmonisan dan kedamaian antar kita. Dan yang kelima itu menguatkan rasa nasionalisme kita sebagai mahasiswa. Demikian, moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Tiongkok. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang berikutnya. Menurut Anda, bagaimana tentang toleransi di Indonesia sekarang? Kepada Saudara Rosana, dipersilakan untuk memberikan jawaban. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan mencoba memberi tanggapan untuk pertanyaan keempat. Nah, di zaman sekarang ini identik dengan teknologi. Menurut saya, seiring dengan perkembangan zaman, orang-orang jadi lebih mudah menunjukkan toleransi terhadap sesama umat manusia, seperti melalui sosial media mereka. Contohnya, baru-baru ini di masa Hari Raya Idul Fitri, banyak masyarakat yang beragama non-Muslim mengucapkan Selamat Hari Raya kepada orang-orang yang merayakan. Hal tersebut adalah salah satu contoh kecil dari toleransi yang terjadi di negara kita. Namun, meski banyak orang yang mulai mempromosikan atau istilahnya melakukan kampanye terkait toleransi ini, masih banyak pula kejadian-kejadian intoleransi yang bahkan berakibat lebih fatal terjadi di negara kita. Untuk itulah, kita harus semakin giat menimbulkan kesadaran dan rasa saling menghargai perbedaan tersebut di dalam diri kita dan kita salurkan kepada orang lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Rosana.
Apakah ada peserta lain yang ingin menambahkan atau menanggapi? Baik, saya ingin menambahkan. Jadi, tentang toleransi antar umat beragama di Indonesia memang sudah semakin baik dari tahun ke tahun. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga masih adanya beberapa oknum atau kelompok yang mendiskriminasikan kelompok lainnya. Tidak bisa kita pastikan di seluruh daerah di Indonesia dengan aneka ragam budaya dan rasnya bisa melakukan toleransi dengan baik. Jadi, sebaiknya kita sebagai mahasiswa bisa menerapkan toleransi dengan baik di lingkungan kampus kita agar toleransi di Indonesia semakin membaik lagi. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Ferdi. Baiklah, sekian FGD kita pada kali ini. Kepada para peserta yang sudah memberikan tanggapan dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Baiklah, FGD kita pada kali ini akan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.